Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, semuanya sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kalian semua sehat ya. Nah, tadi Ibu sudah membuat absensi di kolom Google Classroom. Kalian jangan lupa mengisi absen ya untuk hari ini. Untuk hari ini tanggal 26 Agustus. Oke, baik. Semua sudah mengisi ya. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Boleh dipimpin oleh Makaila. Silahkan Makaila pimpin berdoa dulu ya. Baik Ibu, teman-teman sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Ya, baik. Agar lebih bersemangat, kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Sebelum mulai, Ibu juga akan memperlihatkan kalian sebuah video ya. Ini videonya menarik sekali. Kita nggak tahu kepanjangan PPKM, tapi kita tahu PPKM kepanjangan. Gibran? Yang pertama tentang ini Bu, PPKM. Dia awalnya nggak tahu kepanjangan PPKM. Taunya diperpanjang PPKM-nya. Coba Hatu. Yang tadi itu siapa sih yang berbicara tadi di video? Stand up komedi season 4. Iya, betul. Dia stand up comedian ya. Gibran, betul. Itu lucu nggak sih, Nesya? Lucu, Ibu. Lucu. Lucunya pas dia nyeritain apa? Diperpanjang kayak kuota, Bu. Oh, PPKM diperpanjang katanya ya kayak kuota. Nah, di pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari tentang teks yang lucu seperti halnya video yang tadi, ya. Jadi pada hari ini kalian akan mempelajari mengevaluasi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Nah, ini ada capaian yang harus kalian capai pada hari ini. Nah, langkah-langkah pembelajaran hari ini ya, yang pertama penjelasan capaian pembelajaran tadi sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, kalian akan mengerjakan prates ya. Prates ini adalah tes awal yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian sebelum dilakukan pembelajaran. Kita akan mengerjakan dulu soal prates ya. Ibu akan bagikan tautannya di kolom pesan ya. Silahkan kalian klik langsung tautannya. Kita mulai ya. Baik, sudah. Mari kita langsung mulai saja lagi ya, kita lanjutkan. Sini Ibu sudah sajikan dua teks. Apakah ada perbedaan dari kedua teks ini? Coba Nesya. Ada, Ibu. Ada ya. Nah, apa perbedaannya coba? Teks 1 dengan teks 2. Silahkan. Ibu. Iya, boleh. Silahkan. Siapa? Kalau teks 1 itu isinya tersurat, tapi kalau teks 2 isinya tersirat. Tersurat dan tersirat. Baik. Wah, sudah bagus nih. Kalau teks 1 tuh kan isinya dialog buat menyindir peraturan ini lalu lintas. Nah, Terus baik. kalau teks 2 tentang puisi tentang isi buah, terus isi hati buah, terus diganti buah-buahan gitu. Jadi ini tadi sudah betul ya yang disinggung oleh Danis. Jadi teks 1 itu isinya tentang menyindir ya, menyindir peraturan pemerintah. Kalau teks 2 ya isinya surat aja gitu, surat biasa, tapi ada kata-kata yang diganti oleh nama buah ya, gitu. Jadi tadi kan kalian sudah mengamati kedua teks ini ya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa teks 1 ini
ada makna tersiratnya, Bu. Kalau teks 2 ini tidak ada, katanya gitu ya. Terus di teks 1 ini masuknya ke teks anekdot katanya, Bu. Tapi kan seperti apa ya teks anekdot itu gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas. Mungkin tadi ada yang sudah baca-baca juga. Silahkan. Saya, Bu. Boleh, silahkan. Teks anekdot itu cerita singkat yang mengandung lelucon gitu, tetapi mengandung pesan atau mengkritik gitu. Oh, mengkritik ya. Jadi ada kritiknya seperti itu ya. Kemudian yang lain coba, boleh ada pendapat lain? Teks anekdot itu Saya, Bu. boleh, silahkan. Teks anekdot adalah karangan cerita singkat yang menarik. Pengertian teks anekdot itu adalah suatu cerita yang terinspirasi oleh fakta, kemudian sifatnya lucu atau mengandung humor, serta diikuti dengan adanya kritikan halus atau makna tersirat positif lainnya. Kita ambil contoh teks yang tadi ya, yang pertama tadi. Masih ingat kan ya ceritanya tentang pengendara yang ditilang. Dia terinspirasi oleh fakta, betul? Betul ya? Betul, Bu. Betul. Kemudian ada lucunya atau mengandung humor, ada ya? Ada, Bu. Kemudian dia juga mengkritik. Baik, ada yang bisa menjelaskan video tadi? Ibu itu karena banyak hoax, jangan terlalu percaya. Terus kalau misalnya percaya, jangan gampang ke bawah-bawah, kan belum tentu juga itu benar beritanya. Yang tadi itu termasuk anekdot atau bukan? Iya, Darin, boleh? termasuk Termasuk anekdot. Kenapa termasuk anekdot? untuk sindiran orang-orang yang Iya, ada sindirannya. Terus apa lagi? Gambarnya juga humor gitu ya, Bu. Kayak Iya, ada lucunya ya. Ada lucunya. Apakah teks ini termasuk anekdot? Termasuk, Bu. masuk, Bu. Masuk, Bu. Coba, Haira, kenapa bisa teks ini termasuk anekdot? Karena teksnya menyindir politisi yang sering korupsi, Bu. Ada sindiran ya. Baik. Ilin, selain ada sindiran, gimana lagi nih teks ini? Ada humornya di bagian yang Amar yang baju 1 miliar lebih baru bisa pakai. Nah, iya, ada humornya ya di bagian Amar ketika Amar berbicara. Kalau ini coba lihat, di sini ada gambar bapak-bapak menggunakan kopiah, tapi dia juga tidak lupa menggunakan masker. Dan di sini yang diajak ngobrolnya sapi ya. Nah, Alfiana, coba ini apa sih? Kemudian untuk yang di video hoax itu yang berbicaranya masyarakat yang termakan berita hoax ya, dan juga Bang One-nya. Si Bang One-nya ini kan berbicara juga di video tersebut. Kemudian permasalahan yang dibahas tadi sudah dibahas juga oleh kalian. Untuk di teks politisi menyampaikan tentang kasus korupsi yang menimpa pejabat di Indonesia. Sedangkan untuk di gambar kurban menyampaikan tentang Hari Raya Idul Fitri yang tidak boleh berkerumun. Ya, itu permasalahannya. Jadi makanya kurbannya dibagikan secara virtual. Untuk di video hoax menyampaikan tentang masyarakat yang mudah termakan oleh. Sekarang kita akan masuk ke materi yang berikutnya, itu menyimpulkan makna tersirat ya, atau mengartikan makna tersirat. Makaila, silahkan, tadi kan Makaila sudah menyinggung makna tersirat dan makna tersurat. Kalau makna tersurat itu yang tertulis secara harfiah atau langsung dibaca. Tapi kalau tersirat itu yang tidak dijelaskan secara langsung. Baik. Jadi makna tersirat itu adalah makna yang terkandung ya, yang tidak tertulis langsung makna tersirat itu dalam sebuah teks. Jadi kita perlu menarik kesimpulan untuk memahami makna tersirat. Sekarang tugas kalian adalah untuk mengerjakan lembar kerja sesuai dengan
analisis-analisis yang sudah kita lakukan tadi. Nah, Ibu akan bagi secara berkelompok ya. Kemudian kalian bekerja di breakout room. Nanti bekerjanya itu, lembar kerjanya itu ada di Google Doc ya. Jadi kalian bisa mengerjakan secara bersama-sama, berbarengan sambil berdiskusi ya. Ya, gimana? Ini Bu yang ininya tuh harus di-scan sendiri terus ke YouTube. Iya, di scan QR ya. Di scan QR, kemudian tonton videonya, kemudian kalian bisa langsung menganalisis ya. Ini selain Gibran mengerjakan, Revalbi dan Aisyah juga bisa mengetik secara bersamaan ya, jadi nggak perlu nunggu satu-satu gitu. Silahkan boleh kalian cantumkan juga di situ, kayak gitu contohnya. Ya, jadi silakan cari berita-berita yang berkaitan dengan maknanya ini, makna tersiratnya ini. Gitu. Paham ya? Ibu akan berkeliling dulu ke kelompok yang lain. Silakan. Ada kesulitan? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Baik, mantap kelompok ini. Nanti kelompok 1, kalian hanya mempresentasikan bagian menganalisis pokok-pokok isi ya. Kalian sudah sampai mana? Baik, sudah hampir selesai ya. Yang ketiga. Ya, silakan dilengkapi. Ibu akan berjalan-jalan lagi. Silakan kelompok 1 menentukan pokok-pokok isi ya. Yang gambar ini, yang berbicara siapa dengan siapanya itu rakyat membicarakan pejabat. Ya. Permasalahan yang dibahas adalah pemerintah dan pejabat yang korupsi. Unsur kelucuan atau humornya, krisis pejabat yang bersih dari korupsi disamakan dengan krisis air bersih. Kritik yang disampaikan adalah pemerintah dan pejabat yang korupsi. Terima kasih, sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan, ada yang mau menanggapi? Boleh, silakan Aisyah. Penjelasannya cukup rinci, terus juga isinya semuanya ada, jadi komplit gitu. Iya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Nesya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Yang semangat atau menyenangkan, Bu? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Baik. Jadi, ada yang bisa menjelaskan apa itu anekdot setelah melakukan pembelajaran hari ini? Jadi anekdot itu lelucon yang mempunyai sindiran untuk orang penting, Bu. Iya, jadi kemudian karakteristiknya juga sudah kalian pahami ya. Coba sebutkan oleh Bagas karakteristiknya tadi, apa aja? Berupa cerita, fakta, mengandung kritik atau pesan, bersifat humoris. Iya, tepuk tangan. Baik, berarti kalian sudah paham ya apa itu anekdot, karakteristiknya seperti apa. Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari masih tentang anekdot, tapi kita akan mengonstruksi atau kalian harus menceritakan kembali anekdot yang sudah kalian baca atau yang kalian dengar. Tadi kan kalian hanya memahami saja maknanya. Nah, nanti itu kalian harus mampu menceritakan kembali anekdot yang sudah kalian baca dan kalian dengar. Seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan melaksanakan post-test ya. Post-testnya sama seperti yang tadi. Linknya akan Ibu bagikan di kolom pesan. Nah, sudah selesai ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk segala perhatian dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin dulu doa oleh Makaila ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai.
Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.